Manuk. Oh, lumayan. Main air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat semua dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di air ya. Sedang berada di air, tepatnya di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nah, saya akan coba lebih masuk lagi ke dalam. Sejauh mana kedalaman air yang ada di sini ya. Jika dilihat, banjir ini datangnya jam 1 malam. Nah, sampai sekarang jam 5 belum surut juga. Dan air masih bertahan. Memang ada beberapa rumah sih yang tinggi, yang airnya tidak masuk. Tapi ya karena di ininya hampir sepinggang juga, lumayan dalam juga ya. Bagi teman-teman semua, Kampung Pangasinan ini memang adalah kampung yang rutin ya dilanda banjir setiap tahunnya. Bahkan cenderung bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam 1 tahun. Ya mudah-mudahan saja nanti ada solusi ya yang ditawarkan buat masyarakat. Sebetulnya masyarakat sederhana sih. Masyarakat juga sudah menyampaikan katanya bahwa mohon dibuatkan pintu air yang berada di saluran masuk saat banjir datang itu, pintunya itu ditutup. Dan air insya Allah tidak akan masuk ke dalam gitu kan. Kecuali kalau misalkan banjirnya besar banget, barulah mereka juga yang namanya bencana itu siapa sih yang mau. Karena mungkin semuanya kan ketentuannya datangnya dari Allah ya, dari Tuhan yang Maha Pencipta. Oke teman-teman semua, kedalaman air semakin ke belakang itu semakin dalam. Nah, diperkirakan untuk yang terdalam itu bisa nyampe 1,20 meter ya. Bahkan kalau ke belakang itu bisa mencapai 1,5 meter lebih. Jadi di sini aja bisa dilihat ya. Nah, saya segini di saya. Nah, itu ya, hampir sebujur sepantat. Nah, ke sini lebih dalam lagi. Jadi bisa dibilang ya cukup dalam lah kalau untuk masyarakat di sini. Jadi bingung ya, saya juga mau ngomong apa lagi kalau misalkan lihat kenyataannya seperti ini gitu kan. Tuh lihat. Ada yang masih bertahan tuh. Nah, ini bertahan teh bukan karena apa? Karena kesel sebetulnya, banjir lagi. Masa sudah kesel banget sebetulnya, karena mereka teh sudah curhat ke siapa gitu kan. Kalau kata kerennya mah kepada siapa lagi mereka mengadu gitu kan. Karena nggak pernah didengar. Nah, masa harus langsung mengadu kepada Gusti Allah kan, supaya dibuatkan ini kan nggak mungkin. Syariatnya kan manusia juga, atau pemerintah yang membuatkan solusi buat masyarakat. Nah, ini ada yang masih bertahan tuh ya.
masih bertahan karena memang rumahnya agak tinggi. Namun kalau misalkan air sudah naik ya terpaksa ini harus menggunakan perahu atau mereka harus berenang nanti keluar ya. Oke ya teman-teman semua dimanapun berada, banjir di sini ini 2022 yang kedua kali bisa dibilang. 2001 kemarin ini hampir mencapai 17 kali wilayah ini kebanjiran. Jadi ya bisa sedikit merepotkan juga sih bagi masyarakat. Intinya mereka membersihkan. Nah kalau melihat aliran airnya sekarang sudah mulai surut, sudah mulai turun. Ini si sampahnya itu sudah mulai narik ya, si sampahnya sudah mulai narik. Berarti ini air sudah mulai surut. Karena informasinya juga di sungai Cibeetnya sudah mulai turun. Jadi airnya sudah mulai berkurang, mulai surut. Di sini hampir 120 kakak semua terendam. Kalau ditotalkan bisa nyampe 250-an lah yang saat ini terendam. Jadi masyarakat semuanya keluar, hanya satu rumah lah yang masih bertahan, itu juga yang rumahnya cukup lumayan tinggi. Oke, kita nggak masuk ke dalam ya, kita kembali lagi ke sana karena cukup lumayan. Ini bisa basah-basahan sekali kalau kita masuk ke dalam. Ya sekali lagi mungkin ada harapan besar lah dari masyarakat kepada pihak terkait bahwa mereka juga manusia yang layak untuk diperhatikan. Masyarakat di sini juga butuh kepedulian, butuh solusi yang pasti gitu kan. Bukan hanya janji-janji. Sebetulnya ke sini itu udah banyak yang datang. Dari mulai tingkat daerah sampai ke tingkat pusat juga sudah datang. Gubernur, menteri, bahkan wakil presiden sendiri pun sudah datang ke sini. Tapi yang aneh, kenapa belum ada solusi gitu? Padahal ini rutin dari 2007 sampai sekarang. Nah, teman-teman semua dimanapun berada, mudah-mudahan saja lah dari masyarakat memohon gitu kan. Karena dulunya tempat ini adalah tempat yang rutin dijadikan sebagai tempat pengungsian, tapi sekarang beda, mereka harus ngungsi terus gitu kan. Nah ini kebun pisang yang terendam ya. Nah di belakang saya juga sama tuh ya. Ini rumah-rumahnya yang sudah terendam semua, mereka rata-rata udah terendam. Ini warung juga udah terendam ya. Kemudian tuh ada kulkas yang nempel ya, yang diikat di rumah. Kemudian ya kendaraan-kendaraan semua udah keluar. Bahkan ini kalau dibilang mereka sudah siaga banget, memang mereka sudah siaga banget karena memang ini rutin. Tapi di lain sisi, di balik kesiagaan masyarakat juga dibutuhkan langkah solutif atau langkah solusi dari pihak terkait ya, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Soalnya kan mereka butuh rasa nyaman. Kalau misalkan mereka dibiarkan begitu saja gitu kan, rasa nyaman mereka hilang. Terus
Undang-Undang Dasar 1945 sendiri pun mengatur itu semua. Nah, bisa dilihat tuh, ini rumah rendah pohonan, ya kan? Nah, ini ya teman-teman semua dimanapun berada. Sampai di sini dulu saya di lokasi banjir Kampung Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kita ketemu lagi dengan Kang Ajay di perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.